Oh ya, ini kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Solpet. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang seperti diketahui kalau Cumu berhasil membalaskan dendam keluarga Cu kepada keluarga yang di kota Gangluo. Pembalasan dendam tersebut juga merenggut nyawa dari Yang Luosen dan juga Yang Luobin. Setelah berhasil membalaskan dendam, Cumu meminta keluarga Cu untuk berpindah ke wilayah selatan karena saat ini kota Gangluo sudah tidak aman lagi untuk mereka tinggali. Singkat cerita, Cumu mendapatkan surat dari Tuan Putri Bai Jinrao melalui burung pengirim surat. Di dalam surat tersebut, Bai Jinrao meminta Cumu untuk segera datang menemuinya di kediaman keluarga Jia. Meskipun pada saat ini Cumu ingin mengulur waktu agar keluarga Cu bisa sampai di wilayah selatan. Tapi dia juga tidak bisa melalaikan perintah dari Tuan Putri Bai Jinrao dan pada akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi ke kediaman keluarga Jia. Sementara itu di sebuah tempat, Liu Binglan dan Chu Tiancheng memutuskan untuk bertemu satu sama lain. Liu Binglan berharap mendapatkan kejelasan perihal kemanakah perginya Cumu pada saat ini. Dengan penuh rasa bersalah, Tiancheng berkata kalau dia sudah mengirimkan surat kepada Liu Binglan dan di dalam surat tersebut Tiancheng memberitahu kalau Cumu sudahlah mati 4 tahun yang lalu pada insiden pembantaian oleh keluarga Yang. Selain itu, Tiancheng juga menyebutkan Xia Guanghan sebagai orang yang sudah membunuh Cumu. Mendengar semua perkataan Tiancheng sontak membuat Liu Binglan sangatlah marah. Tiancheng memberitahu kalau Xia Guanghan merupakan jenderal pasukan Istana Kegelapan yang sudah bekerja sama dengan keluarga Yang. Tentu aja niatan dari Tiancheng langsung diremehkan oleh Liu Binglan. Semua itu bukan tanpa alasan karena pada saat ini Tiancheng sama sekali tidak punya kekuatan atau hewan apapun untuk membunuh Xia Guanghan. Jadi Liu Binglan meminta Tiancheng untuk berhenti berandai-andai dan menjalani kehidupan normal seperti manusia pada umumnya. Liu Binglan juga langsung pergi meninggalkan Tiancheng dan berniat mencari di manakah keberadaan dari Xia Guanghan. Sementara itu di tempat lain Cumu sudah sampai di sebuah kota untuk menemui Tuan Putri Bai Jinrao ketika hendak masuk ke dalam kereta istana. Cumu cukup kaget karena ternyata Bai Jinrao datang sendirian untuk menjemputnya. Mereka berdua kemudian mengobrol di dalam kereta sembari membahas pembunuhan yang dilakukan oleh Cumu kepada Yang Luosen. Bai Jinrao sendiri tampak tidak marah, tapi dia juga mewanti-wanti akan ada pertumpahan darah lain setelah kematian dari Yang Luosen. Cumu sendiri sadar kalau ucapan tersebut merupakan isyarat dari Tuan Putri kalau Xia Guanghan pasti akan mengambil tindakan atas pembunuhan yang dilakukan oleh Cumu. Di saat yang sama, Bai Jinrao juga memberitahukan tujuan utamanya dia meminta Cumu untuk datang ke kota ini. Diketahui tidak lama lagi kompetisi antar benua akan segera dilaksanakan di mana dalam kompetisi tersebut akan diikuti oleh paksi-paksi besar. Cumu sebagai kandidat dari Istana Kegelapan harus berhadapan terlebih dahulu dengan tuan muda dari keluarga Jia untuk memastikan satu tempat di kompetisi benua. Bai Jinrao sebagai Tuan Putri tentu aja menginginkan praktisi terbaik bagi istananya untuk mengikuti kompetisi tersebut. Singkat cerita, Cumu sudah akan melakukan pertarungan melawan Tuan Muda dari keluarga Jia yang bernama Jia Peng. Patriark Jia sendiri tampak memuji kemampuan Cumu karena keberhasilannya menjadi Tuan Muda dari Pulau Penjara. Di satu sisi Patriark Jia juga mengetahui kalau Cumu memiliki kekurangan yaitu tidak bisa menggunakan 2 ataupun 3 hewan sekaligus, jadi untuk pertarungan yang adil, maka Patriark Jia akan merubah aturan pertarungan di mana Cumu dan Jia Peng hanya boleh mengganti 2 hewan aja di waktu yang berbeda. Sementara itu, Jia Peng sendiri cukup percaya diri bisa mengalahkan Cumu dengan cepat. Bahkan tidak butuh hewan kedua. Hewan pertama aja dia pede bisa mengalahkan Cumu. Sontak kesombongan ini membuat Patriark Jia meminta maaf kepada Bai Jinrao atas kesombongan anaknya.
Tak berselang lama Patriark Jia lalu mengumumkan pertarungan antara Cumu dan Jiapeng resmi dimulai. 战斗开始！ Kemunculan bangau petir sontak membuat semua orang kaget. Mereka ternyata mengetahui kalau bangau petir merupakan hewan andalan kedua dari Jiapeng selama ini. Jiapeng yang menunggangi bangau petir memanfaatkan keunggulan udaranya untuk melakukan serangan kepada Cumu dan Moye dari atas langit. Sambaran petir juga mulai diluncurkan kepada Cumu dan membuat Jiapeng yakin kalau Cumu tidak akan bertahan lama dari serangan kali ini. Ketika Jiapeng sudah percaya diri kalau dia akan memberikan serangan terakhir menggunakan bulu duri bangau petir, tiba-tiba aja Moye membuat kejutan dengan menggunakan langkah api amarah untuk menyerang bangau petir yang terbang di udara. Sontak keberhasilan Cumu menyerang bangau petir langsung mendapatkan pujian dari Patriark Jia karena dia tidak menyangka kalau Cumu sangatlah berbakat. Sementara itu, Jiapeng berhasil selamat dari serangan Moye karena menggunakan armor pelindung level 6. Tentu aja raut kemarahan langsung terpancar dari wajah Jiapeng karena Cumu berhasil membuatnya malu di hadapan Tuan Putri Bai Jinru. Untuk itulah Jiapeng pada saat ini akan menggunakan hewan terkuat miliknya yaitu singa es yang sudah berada mendekati level raja. Mengetahui akan kekuatannya membuat Cumu meminta Moye untuk berhati-hati. Mereka harus memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk mengalahkan singa es tersebut. Di pertarungan terlihat keduanya masihlah imbang membuat Jiapeng menjadi kesal karena seharusnya singa es bisa memenangkan pertandingan dengan mudah. Untuk itulah Jiapeng langsung mengeluarkan kekuatan badai es dalam mengakhiri perlawanan Cumu dan Moye pada saat ini. Masih cukup beruntung ketika badai es digunakan. Moye dengan sigap berhasil menggunakan api amarah untuk melindungi Cumu. Dia juga langsung berniat menggunakan api amarah untuk melakukan serangan balik. Tapi sayangnya serangan balik tersebut gagal dan malah membuat Moye terkena serangan hingga membuatnya jatuh ke dalam sungai. Sontak hal itu membuat Jiapeng percaya diri kalau dia sudah memenangkan pertarungan ini. Dia juga meminta Cumu untuk menyerah sekarang juga. Sementara itu Patriark Jia kembali memberikan pujian kepada Cumu karena keberhasilannya menekan singa es hingga ke tahap ini. Namun pertarungan masihlah belum usai, di mana Moye masih bisa bertahan meskipun saat ini dia sudah jatuh ke dalam sungai. Seketika aja Moye pun langsung keluar dari dalam sungai dan melihat masih baik-baik saja serta siap untuk kembali melakukan pertarungan. Pada momen ini diperlihatkan Moye harus mengorbankan 6 ekor miliknya karena terkena serangan kuat elemen pembekuan dari singa es milik Jiapeng. Tentu aja kondisi rubah cahaya bulan tanpa ekor adalah sebuah penghinaan bagi si Moye. Untuk itulah Cumu berusaha membuat Moye tenang karena dia masih bisa menggunakan hewan kedua untuk mengalahkan Jiapeng. Tapi Moye menolak menyerah begitu aja yang seketika membuatnya langsung bermutasi menjadi rubah cahaya bulan ekor 9. Moye, ni Sontak aja mutasi Moye membuat semua orang kaget bukan kepalang. Dia tidak menyangka di tengah-tengah pertarungan seperti ini hewan dari Cumu mampu untuk berevolusi. Di saat yang sama Cumu meminta Moye untuk membalas dendam karena Jiapeng sudah merusak martabat dari rubah cahaya bulan dan dengan beberapa gerakan serangan.
Moye secara lantang berhasil membabat singa es yang hampir mendekati leper raja tersebut. Sontak aja hal ini membuat Jiapeng sangat terpukul. Dia tak menyangka hewan terkuat harus tewas di tangan sosok yang sedari awal dia remehkan. Di saat itu pula Moye berjalan menuju Jiapeng untuk melakukan serangan terakhir untuk membuat Cumu memenangkan pertandingan. Tapi belum sempat cakarnya mengenai dada dari Jiapeng, tiba-tiba aja Patriark Jia meminta pertandingan dihentikan dan mengakui kalau Cumu adalah pemenang dalam pertandingan kali ini. Semua ini dilakukan oleh Patriark Jia semata-mata karena dia ingin melindungi anaknya dari kematian. Meskipun sudah resmi menjadi pemenang, Cumu tetap puas karena pada hari ini banyak sekali orang yang menyaksikan secara langsung kalau Moye sudah berevolusi. Sementara itu di sisi lain terlihat seorang pengawal dari Bai Jinrou yang bernama Helang segera melaporkan kejadian ini kepada Xia Guanghan. Helang sudah tiba di tempat Xia Guanghan untuk melaporkan pembunuhan yang dilakukan oleh Cumu kepada Yang Luosheng. Xia Guanghan sendiri tidak terlalu marah, meskipun dia kecewa karena Helang tidak bisa menghentikan pembunuhan tersebut, tapi tetap Xia Guanghan benar-benar dibuat murka ketika mengetahui Cumu berhasil mengalahkan Tuan Muda Jia. Dan setelah itu, cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.